didukung oleh Kita kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Iya, kita kembali lagi di Midnight Live, acara yang selalu setia nemenin kalian di malam hari. Ya. Sering kesepian kan? Tempat di mana mimpi-mimpi kadang lebih berisik daripada bisikan rindu dan sayang yang gak pernah kamu kirim. Dari ribuan mimpi, pasti penonton ngimpi pengen jadi pengusaha sukses. Iya kan? Nah, kalian gak perlu mimpi lagi karena ada program Diplomat Success Challenge yang menjadi wadah lahirnya wirausaha muda di Indonesia. Hibah modal usahanya sampai miliaran rupiah. Dan di segmen ini mari wujudkan mimpi kalian jadi seorang pengusaha. Jangan cuma jadi penonton yang tepuk tangan tiap lihat orang sukses. Ya. Gimana? Jadi penasaran? Ya. Penasaran? Ya. Kebetulan malam ini kita akan mengundang seorang bintang tamu, ya, Edric Chandra. Sebagai program initiator Diplomat Success Challenge. Langsung saja kita sambut Edric Chandra. Mas Edric, apa kabar? Kabar baik. Ini siapa nih? Nggak tahu juga sih. Siapa ya Mas? Siapa kamu? Kenalan ya? Saya drivernya. Tadi kan saya jemput dia buat kesini. Kan bisa aja jadi pengusaha juga. Oh iya, banyak juga awalnya dari driver jadi pengusaha ya. Oh iya. Dari driver jadi Pengusaha. iya. Oke, langsung kita ngobrol dengan Mas Edric Chandra. Silakan Mas Edric. Waduh, Mas Edric. Bagaimana Mas Edric melihat Indonesia saat ini? Kayak tadi ya, dari driver bisa jadi pengusaha. Ada lucunya. Tapi kalau misalkan bisa berproses, kenapa enggak gitu loh. Siapa tahu prosesnya benar. Iya. Siapa tahu ya. Tapi memang apakah Mas Edric ini dulu basicnya seorang pengusaha sehingga sekarang membuat sebuah program yang terbilang sukses begitu ya untuk bisa menelurkan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia? Oke, enggak sih sebenarnya. Oke. Jadi berangkat dari pegawai, begitu ya. Terus kemudian mendapatkan kesempatan untuk menciptakan sebuah program dan kebetulan foundersnya itu benar-benar support untuk pembangunan masyarakat juga. Gitu. Jadi founders dari perusahaan ini merasa bahwa ya kalau misalkan ekonomi di masyarakat atau society-nya tidak terbentuk, gimana bisa beli barang gua? Simpelnya begitu. Nah, program ini tuh sebenarnya berangkat dari keresahan pribadi karena nggak semua orang tuh punya privilege. Gitu. Mungkin privilege-nya bisa jadi mulai dari, oh ya gue dilahirin di keluarga yang memang sudah kaya. Ya. Gue punya kesempatan untuk belajar di kampus-kampus gede gitu ya. Nah justru berangkat dari program ini, begitu ya, bahwa semua orang itu pasti jadi pengusaha. Kenapa? Gitu kan, bangun tidur aja kita usaha bos. Oh ya, kan? iya. Ya kita usaha gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu, gitu kan, mindsetnya kan begitu. Nah, kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa pengusaha sama dengan uang. Iya. Gitu kan. Karena orang berusaha ya ingin jadi pengusaha karena ingin mendapat keuntungan atau profit yang tinggi gitu kan. Betul. Padahal yang kita maksud menjadi seorang pengusaha yang sesuai dengan karakter nenek moyang kita nih. Kalau misalkan kita bicara soal sejarah ya, ya kita berusaha untuk bisa menghidupi sekitar kita. Berangkatnya kan dari situ dulu. Kita berusaha supaya kita umurnya bisa lebih panjang karena bisa makan. Gitu. Nah harapannya dari nenek moyang kita deh anggapannya gitu kan. Ya kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang baik juga buat sekitar kita. Minimal dari keluarga kita dulu deh. Oke. Gitu, But kan, in this economy, Asik. English. kan susah juga nyari kerja. Nah, betul. Nah, kalau misalkan kerja gitu ya, misalkan contoh saya juga bilang, ya pegawai gitu kan. Jadi pegawai itu sebenarnya lebih beresiko loh, dibandingkan menjadi pengusaha. Kenapa tuh?
lo kerja dari pagi, 9 to 5 deh misalkan contoh. Oke? Resikonya adalah kalau dalam kondisi sekarang tiba-tiba daya beli turun. Gelombang layoff, kan katanya ngomong PHK agak kasar ya sekarang bilangnya layoff. Itu juga lagi besar, lagi banyak. Begitu kan. Sebenarnya itu sangat beresiko karena teman-teman juga nggak punya kepastian dalam ya hidup kalian juga gitu. Oke, tapi kalau menjadi seorang pengusaha apakah memang punya kepastian? Ya kan, kita saat ini dengan kondisi ekonomi seperti ini, cari kerja aja susah, apalagi jadi pengusaha. Jadi modal lah ya, Pak. Nggak ada modal. Modal ya. Nah, Iya, sebenarnya kalau misalkan bicara soal resiko, sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu jauh lebih, bisa dibilang itu resikonya lebih kecil. Kenapa? Berangkat dari mindset dulu. Kalau menjadi pengusaha, mindsetnya adalah gimana caranya kita berani mengambil resiko with calculated risk. Jadi ada perencanaan yang dilakukan. Direncanakan supaya resikonya kecil atau bahkan zero risk. Jadi perencanaannya yang lebih penting. Ada yang bilang gini, ya udah jadi pengusaha just do it gitu. Ya lakuin aja dulu. Menurut saya itu paling bahaya. Karena itu jatuhnya nekat ya. Jatuhnya nekat gitu loh, nggak direncanain gitu. Modal apa modal nekat ya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal DSC ya, Diplomat Success Challenge ini kan sudah masuk ke season 16. Wah, lama juga ya. Lama ya, dari tahun 2010. Apa yang menjadi kunci konsisten tadi sehingga DSC masih bisa bertahan sampai sekarang dan juga terus menghasilkan entrepreneur yang terbaik di Indonesia? Satu, sebenarnya komitmen. Yang kedua, kita nggak pernah kerja sendiri. Jadi ini kerja kolektif sebenarnya. Kalau misalkan dibilang kerjasama, teamwork, ini kerja kolektif. Dalam arti ketika kita berkolaborasi banyak dengan para inkubator, begitu ya, para bisa dibilang aktivis yang punya tujuan yang sama, visinya sama, begitu kan, untuk memberikan wadah kepada siapapun yang nggak punya privilege, nggak punya knowledge untuk menjadi seorang entrepreneur. Kita gerak kolektif, komitmennya ada, itu yang sebenarnya membuat kita bisa lari panjang. Karena ada yang bilang gini, entrepreneurship is a lonely journey. Gitu kan, menjadi seorang pengusaha di top, misalkan contoh yang punya gedung ini kan sendirian kan sebenarnya kan. Mau ngobrolin, gue mau bayar gaji bulan depan kayaknya nggak mampu nih. Masa mau ngobrol sama karyawan gitu kan, bahaya banget ya. Oh iya kan. Jadi menjadi seorang pengusaha sebenarnya itu is a very lonely journey. Ketika di akhir bulan atau di awal bulan semuanya lagi nunggu gaji, nih orang lagi mikir gue bisa gaji apa enggak. Nah, ketika wadah itu dibentuk, ekosistem itu ada, kita jadinya merasa bahwa ya we are not lonely anymore. Dan ekosistem seperti inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin solid. Apa yang ingin di-highlight atau ditonjolkan dalam DSC di season ke-16 ini? Oke, kadang-kadang kita selalu melihat bahwa apapun yang ada di sana, yang di luar sana, lagi viral, lagi oke, di negara ini lagi viral barang A, di negara B lagi viral barang B. Pertanyaannya cuma satu, apa yang Indonesia punya? Jadi 3 tahun terakhir, begitu ya, kita melihat bahwa ternyata menjadi seorang entrepreneur itu perlu punya satu yang berbeda, yaitu adalah karakter bangsa. Oke, 3 tahun terakhir kita ngajak teman-teman untuk bahasanya belajar tentang kondisi geopolitik Indonesia, begitu kan? Membuat karakter entrepreneur yang Indonesia banget. Nah, terkadang mereka lupa gitu kan bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu sendiri itu selalu bicara tentang oh ya toolsnya banyak, sekarang udah ada AI, ada quantum computing gitu ya. Toolsnya semua ada, teknologinya ada juga. Yang mereka lupakan adalah kita sebagai bangsa Indonesia itu punya roots sejarah, budaya, yang sangat kaya. Tapi masalahnya adalah, gitu kan, kadang-kadang kita nggak pede untuk mempergunakan narasi tersebut karena dianggap jadul, dianggap terlalu kuno. Nah,
ketika teman-teman, kita mengharus teman-teman tahun ini begitu ya, untuk berani ngambil dari roots sejarah yang ada, oke, yuk kita bikin viral ke global. Maybe it's a very good option, membuat mereka semua yang tahu, yang di luar sana tahu bahwa rawon tuh luar biasa. Iya, iya. Bukan cuma rendang gitu ya. Soto mie Bogor itu enak banget. Oke, jadi kembali ke akar ya? Kembali ke akar. Oke. Saya WhatsApp mertua saya, dia kan Asik. pengusaha tumpang dia. Siapa tuh dapat modal mau ikutan ini juga dia. Boleh banget. Pasti. Pas banget dia. Padahal iya. Apa? Kenal dulu. Oh tahu. Dari tadi saya duduk ya, lupa ya. Ini baru bukti nyata nih. Pas masuk tadi driver kan, sekarang langsung jadi pengusaha. Bukti nyata itu ya. Enggak aja. Udah berapa yang daftar untuk DSC di season ke-16 ini? Sudah 42.418. 42.000. Wow. Itu gimana menyaringnya itu dan akhirnya bisa menemukan seorang entrepreneur yang memang sesuai dengan tujuan DSC kali ini? Oke. Cukup menantang sebenarnya, dari tahun ke tahun kita menantang diri. Tahun lalu kita 36.712, tahun ini sebenarnya targetnya 40.000. Begitu kan. Hari ini, ya live ya kebetulan teman-teman, besok udah closing tanggal 13 September. Oke, sudah 42.000, sudah achieve bahkan di atas target. wow. Nah, proses penyaringannya sebenarnya ya tim ya. Kita pasti ngeliatin financial perspective, yes. Customer perspective pasti, begitu kan. Tapi ada satu yang berbeda di Diplomat Success Challenge gitu ya. Kita melihat bahwa founders mentality itu segalanya. Jadi contoh nih, kita mau bandingin, bisnis yang penambangan emas deh gitu misalkan contoh. Dibandingin sama bisnis padel. Kalau bisnis sama bisnisnya dibandingin, fair nggak? Nggak dong. Nggak. Tapi kalau yang punya dibandingin boleh nggak? Gitu. Jadi karakter dari si pemilik atau foundersnya itu sendiri yang lebih penting buat kita. Itu harus. Jadi misalkan punya business plan, wajib. Visibility tadinya bagus, wajib. Tapi yang lebih penting bagi kami adalah karakter dari pengusahanya. Karena karakter pengusaha ini sendiri yang harapannya ya bisa membawa mimpinya jauh ke depan. Bagaimana membentuk karakter pengusaha yang tangguh di zaman sekarang? Itu juga PR sih. Itu masih jadi PR ya? Itu masih jadi PR bersama. Tapi kita percaya bahwa nilai-nilai yang kita punya mulai dari, ya kembali lagi, negara kita didirikan bukan oleh pewaris. Tapi negara kita didirikan oleh perintis. Iya. Benar ya. Nah, kalau misalkan bicara soal konteks perintis, begitu kan, berarti ya harus tahan banting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, visionnya harus kuat. Bahasa kerennya kalau tahan banting kan resilience, gitu kan. Yang ketiga, yang paling mendasari, banyak yang bilang berangkat dari passion. Tapi menurut Kang Otong misalnya contoh, passion itu gimana sih bro? Apa tuh? Tadi ngawalin pakai bahasa Inggris. Itu fashion. Ini passion. Artinya busana. Asik. Hasrat. Apa kita? Tapi tadi kriterianya juga penonton semua tuh. Apa tuh? Tahan banting. Kuat ya, dingin ya. Sering dibanting emang. Nah, baik yang bilang bahwa passion itu kan do something what you love. Yang membuat lo bahagia sehingga gairahnya ada. Nah, passion itu kan sebenarnya berangkat dari kata passion, artinya adalah to suffer. Berarti yang selama ini orang berpikir, orang bilang bahwa, terserah lah siapapun yang ngomong ya. Passion itu adalah do something what you like, you love, yang kamu sangat senangi. Sebenarnya passion itu artinya penderitaan. Harus menderita. Penderitaan. Penderitaan ya. Nah, kan masalahnya kan ditulis doing something yang kamu suka dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya passion itu adalah kamu memilih penderitaanmu dan teguh pada penderitaanmu. Contoh sederhana gitu ya. Punya pekerjaan menderita nggak? Ya kita syukuri saja.
Sampai subuh, Bos. Semuanya gimana? Fun semua kan? Asik. Nggak punya kerjaan, menderita juga. Jadi pilih penderitaanmu. Gitu kan? Punya pacar menderita nggak? Ya, tergantung tuh. Asik. Kalau nggak punya pacar menderita juga nggak? Ya juga ya. Nah, pilih penderitaan yang teman-teman mau pilih. Itu menjadi apa ya, bahan bakar sebenarnya untuk mencapai visinya, sehingga kalian jatuh bangun tuh akhirnya ada. Iya. Nggak capek karena bukan bicara tentang yang saya pilih adalah hal yang bahagia, tapi ini adalah start dari penderitaan yang kalian pilih. Kalian sudah sadar ini menderita gitu. Jadi usaha rugi, usaha terus ya. Rugi lagi, usaha terus. Lanjut terus. Namanya juga menderita ya. Nggak ada yang spontan, nggak ada yang instan. Ya kan, semua butuh perjuangan. Mas Edric, terakhir nih harapannya untuk Diplomat Success Challenge di tahun ini, di season ke-16, apa yang menjadi harapan terbaik atau ambisi Mas Edric ke depan? Kami bisa hadir aja di tahun ini itu bless. Ini ya kita syukuri banget. Waktu 2020 ketika pandemi pun kita juga tetap ada. Jadi 16 tahun tuh konsekutif. Wow. Dalam kondisi sekarang yang kita tahu bersama, maksudnya kita rasakan bersama lah, mungkin belum tentu tahu juga ya. Itu kan memang kondisinya lagi slow down. Nah, ini adalah momen yang tepat buat kita semua untuk bahu-membahu deh, gitu loh. Maksudnya yuk bareng-bareng, kita bodo amat yang support siapa, kalau nggak support ya sudah, gitu kan. Nah, dari sudut pandang pengusaha, as entrepreneur, yang kita bisa lakukan itu adalah kita lakukan apa yang kita bisa untuk membangun ekonomi, begitu kan. Yang ngurus peraturan, ya tolong didukung lah supaya peraturannya, harapan ya. Oke, yang ngurus peraturan, tolong dibantulah pengusaha ini supaya kita juga bisa mendukung masyarakat yang lain. Supaya lapangan pekerjaan ada. Gitu kan? Bukan dipersulit. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, ya sudahlah kita terima. Tapi daripada kita banyak beropini, di Diplomat Success Challenge, kita ngajak teman-teman untuk yuk bikin karya aja. Kita berikan contoh, set the example, ya kan? Dan dari situ supaya bisa jadi trigger buat teman-teman yang buat peraturan, oke, untuk lihat kondisi realnya seperti apa. Pak Edric, mertua saya nanya nih, syarat ikut Waduh, DC takut. gimana nih? Syarat ikut DC gimana nih? Mertua saya nanya nih. Sebenarnya sederhana. Satu, warga negara Indonesia bukan mertuanya. Oh iya, ya kebetulan. Jangan dari Orang Kuningan kebetulan. ganteng beda soalnya. Ada auranya ya. Warga negara Indonesia, satu, tinggal submit ke diplomatsukses.com sebelum 13 September. Teman-teman nggak usah bingung, ikutin aja prosesnya yang ada di website tersebut. Sangat mudah, begitu kan. Kalau nggak punya bisnis pun nggak masalah karena kita menerima idea. Jadi idea pun juga bisa kita wujudkan. Kembali lagi yang kita berikan adalah hibah. Kita nggak minta 2,5 miliar. Wow, 2,5 miliar. Hibah, kita nggak minta duitnya balik ketika sudah diterima. Yang kita minta adalah kontribusi dan impact terhadap masyarakat seperti apa. Kita doakan sukses ya. Diplomat Success Challenge di season ke-16 ini mungkin terakhir dari Mas Edric, lebih penting mana? Prestasi atau koneksi? Prestasi. Prestasi. Jadi tolong disampaikan ke mertuanya, walaupun kenal saya hari ini nggak ada bedanya, tetap prestasinya. Kirain bisa langsung Kirain potong jalur tadi ya. Ya udah, Mas Edric sukses terus ya. Thank you. Sehat selalu dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.